Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tuan Guru Haji Dr. Muslim dan pendamping setianya Ibu Kandidat Dr. Mawaddah Warahmah yang Amin ya hari, Allah. yang hari ini memperindah suasana dan menyejukkan Oh, hari-hari iya, kita iya. ya. Barakallah ya. Amin ya Allah. Dan para tuan guru yang lain tidak kami sebut satu persatu. Ada Dr. Lukman, tuan guru juga ya, tuan guru Ansori, tuan guru Munzir. Pokoknya semua yang hadir di sini lah ya. Dan seluruh mahasiswa yang ikut berpartisipasi pada hari ini. Katanya mahasiswa Ibu Dr. Mawaddah Warahmah ya. Selamat bergabung ya di hari-hari indah kita, di hari Ramadan, di taman surganya Allah, di pagi yang berbahagia ini ya. Karena kita bagaimanapun, taman-taman seperti ini adalah langka. Dan kita mendapatkan pencerahan dari Tuan Guru tadi, sangat indah. Yang temanya pun sangat menarik. Anak dan masa depan agama, serta bangsa negara. Sangat-sangat menggeliti kita semua ya. Saya ingin memperkaya dengan surah Ali Imran ayat 14 ya. Di sana Allah katakan pada kita, Zuyyina linnasi hubbus sahwat minan nisa'i wal banin ilal ayah. Yang maknanya kira-kira dihiasi manusia itu dengan keindahan dan cinta. Seperti kepada wanita dan kepada anak-anak atau keturunan kita. Atau sebaliknya, wanita dihiasi kepada pria dan juga pada keturunannya. Saya melihat kata kunci di sini pertama adalah zayin, ya, keindahan. Keindahan itu dari Allah. Kalau Allah katakan dihiasi, berarti Allah yang berikan keindahan itu. Artinya dari anugerah dan nikmat dari Allah lah keindahan itu diberikan. Apa yang indah itu katanya? Adalah kecintaan, cinta. Ternyata cinta itu indah. Jadi kalau orang tidak menggumuli, menggeluti, dan dengan kata lain, kalau istilah Dato' Munzir itu, bergelimang dengan cinta, berarti dia tidak punya keindahan. Berarti dia tidak mensyukuri nikmat dan anugerah Allah berupa keindahan itu. Nah maka itu Allah katakan lagi dalam surah Al-Baqarah, apa itu cinta, kata Allah itu. Cinta yang puncak, yang sejatinya itu adalah cinta kepada Allah. Asyaddu hubalillah. Jadi mereka yang beriman, mereka yang bertakwa adalah mereka yang asyaddu hubalillah, yang sungguh-sungguh, yang benar-benar. Jadi cinta yang sebenarnya, cinta itu adalah asyaddu hubalillah, yang betul-betul bersandar, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana cinta kita dengan manusia? Pria pada wanita dan pada anak-anak. Dan sebaliknya, wanita kepada pria, juga pada anak-anak. Itu juga adalah cinta yang sangat kecil diberikan Allah. Paling-paling sebutir pasir, setetes air. Jadi kalau dibandingkan dengan cinta Allah, sepantai. Kita diberikan punya hanya satu butir, jangan ada apa-apanya. Gitu. Dibandingkan dengan cintanya Allah, hanya setetes air. Dibandingkan selautan. Subhanallah. Maka itu tidak ada kata yang pantas kita ucapkan selain subhanallah dan alhamdulillah serta Allahu Akbar. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, moderator yang cantik, serta anak-anakku, hari ini yang bergabung bersama kita, dalam pepatah Arab dikatakan, yang sangat indah, al-hubbu yaj'alul alama jamilan. Artinya cinta itu membuat dunia itu menjadi indah. Jadi ketika kita mencintai seorang wanita dan anak-anak,
dunia akan indah. Dan sebaliknya, ketika wanita mencintai seorang pria dan anak-anaknya, dunia akan indah. Jadi terjadi ada satu sinergisitas, satu kolaborasi, balutan cinta yang saling connecting, tersambung dalam satu gelombang yang sama. Itulah yang membuat dunia itu indah. Tapi ingat, di dalam keindahan cinta itu pun dikatakan dalam pepatah Arab itu, al-hubbu yumkinu an yaj'alal alama. Sekalipun cinta itu membuat kita dan dunia ini indah, ingat bahwasanya cinta itu dapat menjadikan dunia gelap gulita. Jadi satu sisi dia merupakan keindahan, tapi satu sisi ingat dia bisa menjadikan kita gelap gulita. Maka itu pepatah Melayu mengatakan, duka lara dan sukacita itu hanya sekulit ari. Jadi kalau Rhoma Irama mengatakan, ketika Anda bahagia, jangan berlebihan, tapi sebahagianya saja. Ketika berduka dan merana, jangan juga berlebihan, tapi serananya saja, atau sedukanya saja. Sehingga ketika bahagia itu datang, Anda tidak euforia, larut dengan kebahagiaan dunia. Dan juga ketika cinta itu pergi, keindahan itu pergi, Anda juga tidak menderita frustrasi seperti kehilangan kehidupan dunia dan masa depan. Nah, oleh karena itu, dikatakan lagi dalam pepatah ini, yang bahasa yang lainnya sangat indah. Apa yang dikatakan mereka? Kita kutip dari bahasa Inggris misalnya, pencinta never die. Pencinta itu lover never die. Pencinta itu tidak pernah mati. Artinya kalaupun yang mati itu jasadnya, tapi karena keindahan cinta yang dia ukir, sehingga dia tidak akan pernah mati selamanya, tapi dikenang seumur hayat. Nah, saya ingin membawa ke dalam dunia pembicaraan kita hari ini. Ya, bagaimanakah pendidikan anak itu yang benar? Bagaimanakah mewujudkan sosok seorang wanita yang indah dan istilahnya tadi yang solehah itu, gitu ya? Ternyata adalah pendidikan yang benar itu adalah keindahan itu. Jadi ketika sebuah rumah tangga dilakukan pendidikannya benar, kalau istilah guru muslim tadi itu, anak itu kan lahir dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam fitrah. Orang tuanya lah yang mengukir. Apakah dia menjadi monumen keindahan atau menjadi monumen kegelapan? Monumen keindahan, dia akan menjadi keindahan dunia, keindahan keluarga, keindahan masyarakat, keindahan agama dan bangsa negara. Atau dia menjadi gelap gulita, kayak lampu mati. Kata Datuk Nurman tadi, di HI lampu mati. Ya. Kirain HI Jakarta. Kita kirain HI Jakarta. Tergantung rumahnya, tempat rumahnya profesor itu. Tergantung ya, tergantung bapak dan emaknya. Kenopnya itu ada pada mereka. Anak yang fitrah tadi. Kalau mak bapaknya tidak bisa memberikan tekanan-tekanan, kenop-kenop pencerahan enlightic, ya tadi, kenop ya ti, maka anak-anak dan istri akan gelap gulita, gitu. Gelap gulita. Nah, artinya apa? Maka itu dikatakan suami pria adalah lokomotif penentu. Baik. Dia yang menentukan kenop itu. Dia yang menekan kenop itu. Dia mengakhiri kenop itu. Sehingga dunia ini akan menjadi terang benderang atau akan menjadi gelap gulita. Nah, lagi-lagi pangkalnya apa? Cinta. Maka itu, sudah maka itu penuhkanlah laki-laki pria itu dengan cinta.
agar Iya, dia baik. akan merefleksikan cinta dan keindahan itu pada wanita dan anak-anaknya sepanjang di dunia dan mengantarkan bahagia dunia dan akhirat. Terakhir, saya ingin memberikan sebuah ungkapan cinta yang paling indah dari Prancis. Masya Allah. Amor, Iya, sadaq. amor, de amor. Keren. Ya. Atau juga amor, morir, Amor. de amor. Jadi kita ini hadir itu karena cinta, Masya karena Allah. keindahan. It's Dan- very beautiful. Dan word. kita akan bisa membuat dunia ini indah, Amor. bahagia Amor. karena cinta, de amor. Tapi ingat, orang bisa mati, menderita, dan berduka cita, morir de amor. It's very Karena awesome. karena cinta. Semoga semuanya adalah pencinta-pencinta yang mengukir keindahan bagi anak, istri, dan keluarganya, agama, dan bangsa. Amor Baik. de amor. Love never die. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.